Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ewal Channel. Oke, jadi di video kali ini saya mau berbagi tips and trik seputar mancing dengan menggunakan umpan cotton bud, atau orang biasa kenal dengan istilah mancing cotton bud. Pada dasarnya untuk tips dan trik ini tutorialnya sudah saya buat di video sebelumnya, tapi yang sekarang saya tambahkan ya. Terus kemudian saya perjelas lagi ya, biar kalian paham, biar kalian sama cara dengan yang saya gunakan, dan hasilnya insya Allah sama-sama memuaskan. Jadi tonton terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut. Mancing cotton bud biasanya hanya ada dua teknik yang digunakan. Yang pertama dengan teknik dasaran tanpa pelampung. Kemudian yang kedua adalah teknik pelampung ya. Untuk video kali ini saya khususkan untuk menggunakan pelampung ya, menggunakan pelampung. Pelampung kecil, kemudian kail marusode, cam ya, atau kapten yang nomor 5 lah ya. 4, 5, 6 itu bisa digunakan lah ya, tergantung kebutuhan kalian. Oke. Dan biasanya rangkaian yang kita buat itu, satu rangkaiannya biasanya menggunakan, kalau yang dasaran bentuknya kelabang ya, banyak ya, bisa sampai dengan belas sampai puluhan lah. Tapi kalau yang menggunakan pelampung ya, kalau menggunakan pelampung itu biasanya hanya terdiri dari 5 kail yang kita gunakan, 4 kail, 3 kail sampai dengan 2 kail, bahkan 1 kail. Tapi sebelumnya saya sarankan sebelum kita memulai mancing ya, ini tips dari saya nih ya, kita harus mencari posisi yang nyaman. Harus mencari posisi yang nyaman, pastikan kita bisa berjam-jam mancing diam di tempat itu. Ya, artinya dalam kurun waktu yang lama, tidak berpindah-pindah gitu ya. Karena kalau berpindah-pindah, wah itu repot. Kalau berpindah-pindah repot lah ya. Nah, tips untuk agar supaya kita tidak berpindah-pindah mancing karena ketidaknyamanan biasanya ya disebabkan karena seringnya nyanggut ya, nyanggut gitu ya, seringnya nyanggut. Kalau nyanggut kan kita bete juga, selain ngelilit juga bisa pokoknya bisa senar patah, kail patah, senar kusut dan lain sebagainya lah ya. Caranya adalah kita, ini bukan hanya untuk tips mancing cotton bud ya, untuk mancing apapun juga sama ya. Kalau saya seringnya gitu, kita nggak kasih umpan, kita lempar-lempar, tujuan kita kemana nih gitu kan ya, lempar-lempar 1, 2, 3 tidak mengait ya, kelihatan si kailnya sudah sampai dasar tapi tidak mengait. Oke, di situ kalian mancing akan nyaman. Tapi sebaliknya, kalau kita lempar narik daun, kita lempar lagi nyangkut gitu, udah pindah, itu geser, itu nggak bakal bener ya. Cara menabur menir, nah ini karena umpan kamuflasenya adalah menir untuk mancing cotton bud itu, upayakan dari sisi empang itu ya, kita jangan terlalu tengah ya, maksimal 3 meter lah ya, maksimal 3 meter dari posisi kita mancing, kita lempar, yang fokus lemparnya jangan sampai berhamburan. Kalau berhamburan kacau ya. Posisinya kita kepel kayak gini, kita lempar di titik 1 gitu, biar jatuhnya bareng di situ 1 gitu ya. 3 sampai dengan 5 kepal kita taburkan ke situ ya. Jangan sampai amburadul ya. Pastikan posisinya ada di spot tertentu gitu ya. Biasanya kalau saya dikasih ciri ya, kasih ciri di pinggir itu pakai apa kek gitu ya, pakai ranting arahnya, kalau saya di sana gitu ya. 3 maksimal 3 meter, yang menengahnya itu 2 meter, yang minimalnya 1 meter ya. Saya bahkan seringnya 1 sampai dengan setengah meter, 1 sampai dengan 1,5 meter maksudnya gitu ya. Setelah umpan ditabur, usahakan ya, kita tinggalkan deh ya, karena kita tadi kan sudah kasih tanda ya, kita tinggalkan selama 30 sampai dengan 1 jam, tergantung kebutuhannya. Jadi kalau kita 30 menit kita cek di airnya sudah mulai purupus di spot yang tadi kita taburkan, oke, kita lanjut mancing ya. Atau mungkin airnya berubah menjadi keruh ya, nah, itu menandakan banyak ikan di bawah. Perupusan dan berubahnya air menjadi keruh itu menandakan ada banyak ikan di bawah gitu ya. Setelah kita tahu bahwa perupusan sudah ada, kemudian air juga sudah mulai menjadi keruh,
Maka saat ketika nyamperin kita untuk mancing, jongkok atau duduk di situ, usahakan jangan menggetak-getak atau apa ya, jangan membuat keributan lah. Harus benar-benar silent, pelan-pelan datangnya gitu ya, pelan-pelan, karena kita, seperti yang kita tahu, yang namanya ikan mujair itu atau ikan nila itu cenderung ikan yang takutan gitu ya, cepat kabur dia gitu, biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau saya sampai mengendap-endap gitu ya, nah gitu ya. Selanjutnya ketika kita melempar umpan, melempar si cotton bud ini, rangkaian cotton bud, kalau kita tadi menaburkan menir itu di jarak 1 meter misalnya ya, di jarak 1 meter, maka kita lempar di jarak 3 meter ini. Jadi nggak boleh yang ini, rangkaian ini kesananya itu 1 meter, pas itunya nggak boleh kayak gitu. Ikannya takut ya, kalau posisi kayak gitu takut. Kalau jarak tadi menirnya 1 meter, saya lempar di antara 2 sampai 3 meter, kemudian kita tarik. Nah kita tarik ya, kelihatan kan si pelampungnya. Kalau sudah pas di titik itu si menir tadi gitu, maka udah, kita jatuhkan di situ kayak gitu ya. Itu tips banget itu sangat-sangat sama-sama berpengaruh. Kalau kita langsung langsung di situ, wah nggak bener, nggak bakal bener, ikannya malah takut, ikannya menjadi curiga. Saat kita mulai memancing ya, setelah kita lempar dan posisikan si kumbul itu pas di atas itu ya, setelah kita tarik tadi ya, kemudian posisi rangkaian itu, misalkan rangkaiannya seperti ini ya, kita menggunakan 4 misalkan. Nah si rangkaian itu kan gini ya, 1, 2, 3, 4 misalkan seperti itu ya. Nah usahakan rangkaian itu kita pastikan dia jatuh ke dasar. Ini sih kan 4 nih, nah jatuh ke dasar gini. Nggak boleh begini, tergantung seperti ini gitu ya, karena ini tarik kumbul kan ke atas ya. Nggak kayak gini, turunin lagi kumbulnya biar dia agak ke bawah gini ya, biar ke dasar ya, biar bareng gitu sama taburan menir yang di dasar air tadi gitu ya. Karena kalau kita posisi begini, biasanya yang makannya itu adalah ikan-ikan kecil guys ya, ikan-ikan nila yang kecil, paling seukuran 3 jarian lah, 2 jari kayak gitu ya. Enggak jarang kalau ikan besar itu dengan cara seperti itu dia mau makan, enggak dia. Karena cenderung kalau ikan yang besar itu dia yang pertama insting curiganya lebih tinggi. Kemudian dalam habitatnya biasanya kalau kalian tahu nih ya, coba aja cek. Kalau ikan nila misalkan bergerombol banyak, di atas ada 5 yang kecil, pasti yang di bawah itu yang besar 3 gitu ya. Selalu posisi seperti itu. Di ikan apa saja juga sama, ikan cenderung seperti itu. Kalau dia berkoloni, kalau dia bergerombol, pasti yang di atasnya itu yang kecil-kecil, sementara yang di bawah ikan-ikan yang babon atau ikan-ikan yang besar. Selanjutnya untuk sanggutan ya. Sanggutan biasanya kalau ikan-ikan besar, ini tadi saya udah jelaskan ya, kalau ada rangkaian begini pasti dia makan yang paling bawah nih, kalau yang besar ya, antara nomor 3 sama nomor 4 ya. Kalau ini biasanya yang kecil ya. Nah kalau dia makan ya, sanggutan dia terlihat indikator pelampungnya bergoyang, kita tarik jangan seperti lurus seperti ini, jangan vertikal seperti ini ya, tapi usahakan kita tariknya ke arah kanan, menyamping gitu ya. Ya itu fungsinya adalah yang pertama, kalaupun dia tidak mengait di mulut ya, biasanya kalau mancing cotton bud itu dia si ikan akan tersabat bagian tubuhnya, bagian ekornya, bagian insangnya, biasanya seperti itu. Itu jadi keuntungan buat pemancing ya. Oke, yang terakhir, mancing cotton bud dengan menggunakan pelampung, karena cenderung dia menggunakan kail yang kecil, maka resiko untuk mocel dia tinggi ya. Tips dari saya, yang pertama kita atur bagian reel ya. Jadi reel itu nggak boleh keras, kita kasih thread gitu ya, kasih kendor lah ya, nanti disesuaikan dengan tarikan ikannya. Kemudian yang kedua adalah kita membawa waring atau serokan jaring ya, untuk mengambil ikan. Biasanya kalau ikan kalau ikan nila sih nggak kuat ya, beda sama ikan baung, paling 3 sampai 4 tarikan dari kamu kesini 4 kali aja dia udah loyo gitu, tinggal tarik aja gitu ya. Tapi fungsinya itu tadi, karena sering lepasnya itu ketika kita angkat dari air, antara air ke dasar itu sering lepas, makanya kita upayakan untuk menggunakan serokan.
Oke gitu ya, saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Mobil khusus buat saya sendiri ya. Kita sama-sama belajar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.